obat hati itu ada 5. Sampai kalau hari ini tidak menemukan hatinya, maksudnya adalah untuk beribadah berat, untuk melangkah menuju kebaikan kaki juga seakan-akan ada sesuatu yang membebani sehingga sulit untuk melangkah menuju kebaikan. Tapi ketika untuk berbuat keburukan ringan pula kemudian kaki itu melangkah, hati pula kemudian terbuka lebar untuk perbuatan maksiat itu. Jangan-jangan itu adalah kita tidak menemukan hati kita sebenarnya, yang ada yang seharusnya di tempatnya. Makanya kata Yahya bin Mu'ad, obat hati itu ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim wa muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan istiqomah untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya di kitab Ad-Da'u wa Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu pada poin beberapa dampak perbuatan maksiat di dalam kehidupan manusia. Kemarin kalau pada pertemuan yang pertama, di antara dampaknya itu satu, menghalangi ilmu atau terhalangnya ilmu sampai kepada hamba itu. Dan yang kedua, terhalangnya rezeki. Dan yang ketiga, yaitu kehampaan yang akan didapati ahli maksiat. Antara dirinya dengan Allah juga terjadi jarak jauh. Dan sekarang yang poin berikutnya, itu dampak dari perbuatan dosa yang dimana manusia melakukannya ternyata memiliki dampak, pengaruh di dalam kehidupan manusia. Dampak yang berikutnya adalah al-wahsyatu allati tahsilu bainahu wa bainan nas. Ya. Oh. Oke. Jadi dampak yang berikutnya adalah al-wahsyatu allati tahsilu bainahu wa bainan nas. Wala siyama akhlul khairi minhum fa innahu yajidu wahsyata bainahu wa bainahum. Itu dampak berikutnya adalah terjadi jarak antara dirinya dengan manusia lainnya. Maksudnya bahwa pelaku perbuatan ahli dosa atau dosa menjadikan seorang itu memiliki jarak antara dirinya dengan manusia, terlebih yaitu jarak yang jauh antara, pakai ini aja ya, ini di bawah aja ya, dua-duanya gitu ya, enak dicekelin manca. Oke gitu. Jadi kalau menurut kitab ini bahwa itu terjadinya jarak yang jauh
antara diri hamba, antara kemudian manusia lainnya. Di antaranya itu para ahli-ahli kebaikan. Jadi ahli kebaikan nanti akan jauh, atau orang yang berbuat dosa atau dosa menjadikan jarak antara dirinya dengan manusia yang pada dasarnya dia adalah ahli kebaikan. Kemarin insya Allah sampai itu kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Kalau ini kayaknya sudah. Cuma ini belum selesai. Belum berikutnya. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu. Kalau jika dosanya itu semakin kuat, jika dosanya itu semakin kuat, hamba itu tidak bermohon ampunan kepada Allah, hamba itu terus menerus berbuat maksiat dan dosa, maka yang terjadi adalah semakin jauh pula dia dengan majelis-majelis atau tempat duduk orang yang soleh. Sampai kalau suatu saat tiap hari dalam bilangan hari-hari yang telah kita lewati senantiasa dihiasi dengan segala perbuatan dosa yang banyak, nanti akan berpengaruh panjenengan semakin jauh pula dari masjid, jauh pula dari ahli taklim, jauh pula dari orang-orang yang baik, jauh pula kemudian dari orang-orang yang pada dasarnya mereka adalah ahli-ahli kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu kemudian semakin menguat. Dan berikutnya, sampai-sampai kalau disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wattaqawwaya hadhihi al-wahsyatu hatta tastahkima fataqama bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqrabihi. Sampai-sampai nanti yang namanya dosa itu akan menjadikan seorang itu memiliki jarak dan akan pula mempengaruhi hubungan dirinya dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bahkan dengan kaum kerabatnya. Kalau menurut kitab ini, dosa itu memiliki dampak, kalau semakin dosanya itu semakin menguat, dia jarang mohon ampun kepada Allah, dia jarang bertobat kepada Allah, bahkan kemudian dia tidak menyadari kalau itu adalah dosa-dosa. Kalau seperti ini terjadi, maka nanti lambat laun akan berpengaruh kepada istrinya, anak-anaknya, kaum kerabatnya menurut kitab ini. Sampai-sampai ada seorang, yaitu waqala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salafus dulu, berkata generasi salafus soleh di zaman dulu, inilah a'asallaha, sesungguhnya aku pernah berbuat maksiat nyata-nyata kepada Allah. Kata dia, aku pernah berbuat maksiat kepada Allah secara nyata. Kata beliau seperti itu. Fa'aradzalika, maka aku sungguh mendapati yang demikian tersebut, yaitu perubahan atau dampak fi khuluqi dzabbati, pada tingkah laku kuda tungganganku dan juga istriku. Wah, kalau menurut kitab ini seperti itu. Nah, kalau kemudian kita katakan seperti ini maksudnya, yang namanya dosa ini di samping walau suatu saat pelakunya tidak bersegera bertobat kepada Allah dan dosa itu semakin menguat, nanti lambat laun akan berpengaruh kepada sesuatu yang ada di sekitarnya, baik tunggangannya, istrinya, ataupun anak-anaknya. Mungkin boleh jadi istrinya tambah ngomai, tambah padu bae bendina. Wah, boleh jadi mungkin sampean padu bae kan bojone kayaknya dosa mungkin kayaknya. Kalau menurut kitab ini, esuk padu, awan padu, wengi padu, anak-anaknya juga demikian. Nanti anak-anaknya juga akan berpengaruh pada tingkah lakunya. Dikongkon ramadhan nang bapake, nang ibunya. Boleh jadi itu karena dosa. Anak-anaknya kemudian senantiasa justru malah tidak menyejukkan pandangan bagi orang tuanya, malah justru kemudian menampilkan akhlak-akhlak yang jelek. Boleh jadi mungkin itu adalah dosa-dosa. Bahkan sampai kemudian kendaraannya, mobilnya, motornya, atau yang lain-lain. Motor yang gak ada bendina ganti, dila-dila rusak. Mobil ya seperti itu. Sekalipun kemudian dia baru. Kalau menurut sebagian ulama salaf dulu seperti itu. Kalau beliau kemudian para sebagian ulama salaf dulu, kalau dia berbuat dosa nyata-nyata, dia akan melihat pengaruhnya pada istri atau suaminya,
atau bahkan hewan tunggangannya ataupun kaum kerabatnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya yang namanya teman-teman duduk artinya setiap hari kita memiliki kawan-kawan, kaum kerabat, handai tolan yang senantiasa dekat, baik dalam urusan yang lain-lain. Kalau menurut kitab ini, semakin kita jauh dari teman-teman yang baik, nanti akan didekatkan pula dengan teman-teman yang jelek. Nek dewek atuh dari teman-teman yang baik, nanti akan didekatkan pula dengan teman-teman yang jelek. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini semuanya karena permasalahan adalah dampak dari segala dosa. Makanya kalau panjenengan yang pernah ingat, mungkin panjenengan hafal, karena perkataan Yahya bin Mu'ad ini seringkali dijadikan dulu, sering dibuat jadi nadhaman oleh orang-orang Islam di zaman dulu. Kata Yahya bin Mu'ad seperti ini, kata Yahya bin Mu'ad, bahwa ul qalbi khamsyatul asya'a, obat hati itu ada 5 perkara. Kan ben sampean cokane kelingan obat hati itu ya kayak janjane perkataan ulang dulu jenengane Yahya bin Mu'ad, janjane seperti itu, cuma dijadikan nadhaman atau puji-pujian dulu. Nah, kalimatnya adalah dawaul qalbi khamsyatu asya', obat hati itu ada 5. Sampai kalau hari ini tidak menemukan hatinya, maksudnya adalah untuk beribadah berat, untuk melangkah menuju kebaikan kaki juga seakan-akan ada sesuatu yang membebani sehingga sulit untuk melangkah menuju kebaikan. Tapi ketika untuk berbuat keburukan ringan pula kemudian kaki itu melangkah, hati pula kemudian terbuka lebar untuk perbuatan maksiat itu. Jangan-jangan itu adalah kita tidak menemukan hati kita sebenarnya, yang ada yang seharusnya di tempatnya. Makanya kata Yahya bin Mu'ad, obat hati itu ada 5. Qiraatul Qur'ani bitafakuri, membaca Al-Quran dengan maknanya. Bulannya sampean hafal biyen. Minggu ning malam dan angel. Membaca Al-Quran dengan maknanya. Nanti kalau suatu saat panjenengan baca Al-Quran di rumah, panjenengan tidak menemukan hati pula. Aku membaca Al-Quran ternyata belum menemukan hatiku. Tempuh jalan yang kedua. Jalan yang kedua adalah wa khala'ul batni, berpuasa atau kosongkan perut, atau kemudian sering-sering lapar, atau istilah bahasa kita berpuasa. Kalau itu kemudian tidak menemukan hatinya, wa qiyamul lail, berdirilah untuk menegakkan sholat malam. Tatkala manusia tidur, jangan bangun, kemudian cari hati itu di sepertiga malam. Kalau itu kemudian tidak engkau temukan pula, maka watabarungu minda sahari, yaitu engkau tunduk, merendah, berdoa, memohon ampunan di waktu syahur. Kalau itu tidak engkau temukan pula, duduklah di majelis-majelis ilmu seperti ini, berkumpulnya dengan orang-orang soleh. Kalau itu semuanya tidak engkau temukan hatinya, sudah tidak ada tempat lagi untuk menampung hati Anda. Maksudnya demikian. Jenengan goleti, nek nang 5 perkara itu ternyata hati kita tidak ditemukan, jiwa kemudian tidak ditemukan, berarti kemudian obat apalagi yang harus untuk mengobati jiwa hati yang telah berpenyakit seperti itu. Panjenengan kita ini hatiku kira-kira nanti sing jenengane hati maksudnya nek ditemukan nang sampean begitu duduk bermajelis taklim seperti ini, keluar nanti hatinya penuh dengan cahaya ilmu, punya keinginan-keinginan baik untuk senantiasa mendekat kepada Allah, bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah, berarti jenengan berhasil menemukan hati Anda. Kalau Anda kemudian keluar dari sini tidak engkau temukan, berarti goleti mening nang membaca Al-Quran, berdoa di waktu syaur, berpuasa, atau yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'ad. Sing bingungi kan yang atine wis ora ketemu nang ndi, goleti nang ndi maning jajan. Goleti nang ndi maning. Itu seperti itu maksudnya. Ini kan perkataan yang cukup terkenal. Biyen sering gue puji-pujian sampean sokone hafal. Biyen. Sekalipun janjane kalau hukum berbicara masalah puji-pujian, puji-pujian itu bagus. Puji-pujian itu bagus. Cumanya saja yang namanya satu amalan itu dibatasi oleh dalil. Rasulullah pernah melihat ada orang sholat sunnah
Di sebelahnya ada orang membaca Al-Quran dengan keras. Menurut panjenengan membaca Al-Quran dengan keras bagus tidak? Boleh, bagus membaca Al-Quran. Tapi kata Rasulullah, tatkala kemudian melihat ada orang sholat sunnah, lantas kemudian orang itu membaca Al-Quran dengan keras. Oleh Rasulullah kemudian dinasihati, hendaklah engkau tatkala membaca Al-Quran, pelankan suaramu, jangan mengganggu orang yang sholat. Makanya itu menjadi hukum, naik puji-pujian, kemudian itu tidak diperkenankan karena permasalahannya ganggu wong sholat sunnah. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti puji-pujian apik, tapi permasalahan adalah ganggu wong sholat sunnah. Hukum lenturnya seperti itu. Kalau hukum tidak lenturnya ya bid'ah. Hukum tidak lenturnya seperti itu. Ya, kemudian kembali ke sini. Pokoknya ngaji adem lah, ngaji adem nang ati. Nek sampean adem berarti golek adem nang di mana?